Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Tata Cara. Di video kali ini kita akan belajar atau cara membuat sebuah tabel daftar nilai ya pada Microsoft Excel. Buat kamu yang baru pertama kali buka Excel atau masih bingung cara pakainya, video ini mungkin akan membantu kalian ya untuk membuat sebuah lembar kerja di Excel, yaitu cara membuat tabel nilai. Nah, oke. Yang pertama, tentunya kita harus membuka dulu aplikasinya. Kita cari di sini Excel. Oke. Nah, oke. Di sini ada 3 menu ya, hampir sama dengan Microsoft Word. Ada Home, ada New, ada Open. Nah, untuk memulainya kita pilih Blank Workbook. Nah, oke. Nah, setelah terbuka, di sini ada tampilan ya, ada tampilan berupa kolom dan baris. Ya, di sini ada kolom dan baris. Nah, setiap kolom dan baris ini ada kotak kecil. Nah, yang ini ya, ini namanya sel, ada sebuah sel. Nah, kolom itu ditandai dengan huruf A, B, yang ini ya, A, B, C, D, dan seterusnya sampai XFD. Ya, ini yang terakhir. Nah, jadi banyak ya, banyak kolomnya. Nah, kemudian ada baris. Kalau baris itu ditandai dengan angka. Ya, ini ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nomor sampai nomor 1.048.576 baris. Nah, oke ya. Jadi banyak untuk barisnya. Nah, oke. Tentunya setiap baris dan kolom itu mempunyai alamat. Nah, alamat ditunjukkan di sini ya, di sebelah kiri atas ada yang namanya name box. Name box. Nah, kalau kita arahkan si kursornya ke sini, nah berarti di sini ada di kolom B dan baris kedua. Nah, maka di name box-nya, nah ada muncul B2. Kalau di sini berarti C2 ya. Di kolom C dan baris 2. Kalau di sini C3. Kolom C baris ketiga. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Kita buat dulu sebuah tabel. Ya, kita akan mencontohkan membuat tabel daftar nilai. Oke, langsung saja. Daftar nilai ujian apa ya? Nah, daftar nilai ujian saja ya. Daftar nilai ujian. Oke, tahun hanya sebuah contoh ya. Nah, kemudian di sini berarti diketiknya di A1 ya untuk daftar nilai ujian, dan di A2 ini tahun pelajarannya. Kemudian kita buat nomor di sini ya. Nah, judul untuk kolomnya ada nomor, ada nama peserta didik atau nama siswa saja. Kemudian kelas. Nah, baru di sini kita buat kolom nilainya ya. Nilai ujian. Nilai saja ya, nilai. Nah, di kolom D2 di sini kita tulis mata pelajaran apa saja. Contoh matematika.
Kita singkat saja mate, IPA, Indo ya bahasa Indonesia, kemudian Inggris, bahasa Inggris, IPS. Nah, cukup ya. Untuk contoh cukup sampai sini. Nah, kemudian kita buat jumlah di sini ya. Berarti jumlah nilai, kita akan menjumlahkan nilai dari 5 mata pelajaran ini ya. Contoh jumlah nilai. Kemudian di kolom J4 kita buat rata-ratanya berapa nilainya ya. Rata. Oke, jumlah sudah, rata-rata sudah. Kita buat apa lagi? Ranking ya. Ranking boleh. Nah, oke, cukup ya kayaknya. Nah, kalau sudah membuat tabelnya di sini ya, untuk kolom tabelnya ada nomor, nama siswa, kita rapihkan. Nah, untuk merapihkannya bisa dari atas ini. Ya. Bisa diklik kanan, kemudian kolom width. Nah, di sini akan muncul berapa? Contoh 5 kan bisa. Ataupun mau langsung digeser di sini ya. Nah, ingin diperbesar berarti digesernya sebelah kanan, kalau diperkecil ke sebelah kiri. Nah, bisa di sini ya, dari sini berarti di garis perpotongan antara satu kolom dengan kolom lainnya. Di sini ada garis ya. Nah, ketika si kursornya diarahkan ke pas garis antara dua kolom ini, nanti akan berubah. Nah, ketika berubah kita bisa ditekan drag, kemudian ditahan, digeser ke sebelah kanan, atau ke sebelah kiri kalau ingin mengecilkan kolomnya. Atau bisa dengan klik kanan. Di sini ada kolom width, tinggal disesuaikan lebarnya berapa. Contoh 30 gitu kan. Nah, berarti lebar kolom 30 segini ya. Oke. Untuk kelasnya mungkin cukup segini. Nah, untuk nilainya agar sama semuanya. Tadi kan satu-satu ya, ini bisa. Nah, agar sama semuanya tinggal dipilih semua dari D sampai H. Kalau tadi di garis perpotongan ini kursornya jadi arah 4, kalau di tengah-tengah ini ada panah ke bawah. Tinggal di blok, nah, dipilih, ditekan, digeser. Kemudian kalau sudah terblok semuanya, yang ingin disesuaikan kolomnya, kita kecilkan. Boleh yang ini satu atau dari sini juga bisa ya. Asal yang hanya ada dalam kolom yang sudah diseleksi saja. Nah, contoh yang ini saja ya. Nah, maka semuanya akan sama, menyesuaikan kan. Nah, kalau di sini ada yang kekecilan, boleh disesuaikan saja. Oke? Semuanya sama. Nah, selanjutnya kita rapihkan dulu ya. Nah, atau kita buat dulu isinya lah. Kita buat satu, nama siswanya Dadap, nomor 2. Nah, untuk penomoran kalau banyak bisa langsung ditarik ke bawah, atau kalau sedikit manual boleh kan. Nah, contoh 5 saja ya. Nah, 5 Dap, Rarap, Kakap, Kikip. Nah, bebas ya, disesuaikan saja. Dedep. Nah, oke ya. Oke, untuk namanya contoh kelasnya 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Oke. Nah, nilainya random, bisa disesuaikan ya. Apa saja 85 IPA-nya. Contoh ya 84, Indo-nya 88, Inggrisnya berapa ya? 86, IPS-nya
90. Contoh yang ini 80, 70, 80, 81, 75, 72. Ini 65, 80, 70, 71, 72. Contoh ya. 90, 85, 76, 93, 88. Satu lagi 76, 74, 72, 80, 60. Ya, ini hanya sebuah contoh. Nah, oke, kita sudah ada datanya, sebuah data di sini. Oh ya, kita tambahkan di sini jumlah. Kemudian di baris ke-12 kolom A, nilai maksimum, nilai maksimal. Boleh ya, nilai minimal. Oke. Kemudian rata-rata boleh. Rata-rata ya, rata-rata nilai per mata pelajaran. Oke, sudah ya. Nah, kita rapihkan dulu. Nah, caranya agar rapi. Nah, kita satukan dulu yang ini supaya posisi yang berada di tengah. Nah, kita bisa menggunakan menu ini ya, merge and center, tapi harus di blok dulu. Nah, dikarenakan untuk datanya ini sampai kolom K, itu kan? Nah, berarti dari kolom A baris pertama itu di blok sampai kolom K. Ya, nah ini. Kalau sudah terseleksi semuanya, terpilih semua kolomnya, kemudian kita pilih selnya ya, ini sel. Pilih merge center. Nah, jadi berada di tengah. Nah, supaya ini tidak satu-satu, kita rubah dulu yang ini ya. Nah, kita berikan bold ya atau ditebalkan. Nah, formatnya akan sama yang ini ya. Nah, agar lebih cepat, diklik saja yang ini sebagai acuan. Kemudian di clipboard di sini kan ada paste, ada cut, ada copy. Nah, ini yang gambar kuas ada namanya format painter. Nah, kita arahkan si format ini ingin merubah atau menyamakan dengan yang mana. Contoh yang ini ya. Nah, si tahun pelajaran ini formatnya ingin sama seperti ini. Tinggal diklik saja di sini di A2. Nah, di sini ya. Jangan di B2, jangan di sini, tapi di A2 di sini. Nah, oke, sama. Nah, selanjutnya kita rapihkan nomor. Ya, kalau tadi di bloknya ke pinggir, nah kalau nomor itu baris A4 sampai A5. Nah, berarti dipilihnya yang ini ya. 4 dan 5 di blok. Truk ke bawah. Oke, sudah terseleksi A4 dan A5-nya atau baris keempat kolom A dan baris kelima kolom A sama merge center. Nah, kalau posisinya berada di bawah, kita harus merubah dulu ya supaya berada di tengah-tengah. Nah, di alignment di sini ada perataan ya, atau alignment berarti di atas. Ada middle alignment berarti di tengah. Kalau yang tadi bottom alignment. Ya, pilihnya yang ini. Middle ya. Nah, kalau sudah seperti ini sama kita tebalkan. Nah, kita gunakan lagi yang ini ya. Format painter agar lebih cepat. Oke, kita arahkan ke sini ya. Jangan ke B5, tapi diarahkannya ke B4. Ya, karena si nama siswa ini, teks ini berada posisinya di B4 di sini ya. Kolom keempat baris
kolom B baris keempat. Diklik di sini. Nah, oke, sudah ya. Ini sama nih formatnya, berarti sama. Tinggal diklik, diarahkan ke C4 kelas. Oke. Nah, kalau ini nilai, ini hampir sama dengan yang tadi ya, berarti ke pinggir. Tapi dari D, kolom D sampai H, selnya kita pilih ya. Dari di sini nilai D4, berarti dipilih selnya sampai H4. Oke ya. Kalau sudah, kita klik merge center. Tengahkan, ini sama. Ini tinggal di tengahin ya. Nah, kalau ini sama dengan formatnya dengan ini, nomor, nama, dan kelas. Tinggal pilih saja seperti tadi. Oke. Pilih lagi, sini lagi. Nah, oke ya. Nah, jika ini terlalu lebar, sementara si teksnya, contoh ini ya, tidak tampil semua. Nah, supaya ini ke bawah, di sini ada namanya wrap text ya. Jadi ketika diaktifkan si wrap text ini, nanti si teksnya jadi ke bawah ya, jadi 2 baris. Nah, gitu. Rata-rata boleh. Nah, gini ya. Nah, kalau ranking cukuplah segini. Nah, oke, langsung saja. Oh, ini belum dikasih tebal. Oke. Nah, ininya di rata tengah ya. Ini sama. Nah, oke. Tinggal yang ini ya. Nah, yang ini disatuinnya sampai C, sampai ini ya. Berarti A11 sampai C11 di blok reg center. Pilihnya yang ini aja. Nah, karena yang bawahnya sama seperti tadi. Bukan, tinggal pilih, jadi cepat ya. Nah, oke. Tinggal kita beri garis ya, karena meskipun di sini ada garis bayangan, di sini ya ada garis-garisnya, tetapi ketika kita cetak itu tidak akan tampil garisnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita blok dulu mana yang ingin diberi garis. Ya, si tabel atau kita ingin membuat tabelnya sampai mana? Contoh dari A4 di sini nomor sampai K14 ya, berarti kita seleksi dulu selnya dari A4 sampai K14. Oke, sudah ya semuanya. Nah, di sini di ribbon font di sini ada bottom border. Nah, bisa dari sini all borders. Oke, jadi hitam ya. Jadi ada garisnya. Sebentar. Nah, ataupun bisa caranya di blok dulu, klik kanan, di sini ada format cell. Nah, kemudian pilih border. Tinggal tambahkan ya. Contoh kan tadinya seperti ini. Kita pilih garisnya. Nah, kita tambahkan. Oke. Nah, contoh selanjutnya kita ingin memberikan garis yang lebih tebal ya. Tapi hanya judul yang atas dan bawahnya saja yang ini. Nah, kita pilih saja yang ini, judul yang atas. Nah, sama ke sini, border. Nah, pilihnya yang ini, tick outside border. Ya, jadi nanti besar tuh si garisnya. Ini sama yang bawah. Oh, ya, ini saja semua dulu. Nah, baru yang bawah ya. Oke. Sudah terlihat rapih ya, sedikit rapih. Ini rata tengah, ini biarkan rata kiri. Ini tengah. Oke. Nah, kita kasih warna ya, yang atas boleh. Mau kuning silahkan atau mau biru silahkan ya.
Silahkan tergantung dengan selera masing-masing. Kalau yang bawahnya mau dirubah boleh. Nah, contoh gini ya. Oke. Nah, untuk tabelnya sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah rapih juga. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus. Nah, rumus ya. Nah, untuk rumus penjumlahan jumlah nilai. Nah, untuk rumus di Excel setiap rumus kita tambahkan sama dengan ya, atau setiap rumus itu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, apa nilai rumus atau rumus untuk jumlah? Nah, untuk jumlah itu kita bisa menggunakan rumus sum. S-U-M. Sum. Nah, kurung buka. Nah, di sini ada muncul sum number 1 sampai number berapa. Oke. Nah, kita akan menjumlahkan dari mana? Ya, dikarenakan kita akan menjumlahkan semua nilai dari mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, IPS, itu kan sampai IPS. Nah, maka kita seleksi dari sini, dari D6. Nah, ini ya. Nama siswanya Dadap kelas 9A. Nah, berarti dipilihnya dari sini ya. Dari sel D6. Nah, pilih dari sini. Kemudian ditekan. Nah, diarahkan ke kanan sampai IPS. Oke. Berarti di sini muncul D6 sampai H6. Ya, H6. Oke. Tutup. Enter. Nah, oke. Jadi jumlahnya 433 atau contoh ingin ditambahkan satu-satu bisa, ya. Sama dengan ini dipilih, tambah, klik lagi, tambah ini, tapi jadi banyak kerja ya. Nah, langsung saja menggunakan rumus sum. Sum, kurung buka. Di blok dari sini matematika sampai IPS, tutup, enter. Nah, ke bawahnya kita tidak usah mengetik lagi sama dengan sum, tidak usah, karena ini penjumlahan yang sama, tinggal ditarik ke bawah. Nah, jadi ya, nah, tinggal dibereskan. Oh, nanti saja. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau jumlah itu tadi menggunakan rumus sum sama dengan sum kurung buka, pilih kotak atau sel yang ingin ditambahkan pada baris yang sama, kemudian tutup. Nah, kalau rata-rata sama, diawali dengan sama dengan. Nah, tadi kalau penjumlahan sum, kalau rata-rata average atau average. Nah, ini menulisnya ya, sama dengan average. Nah, nanti muncul di bawah. Sama kurung buka. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita seleksi atau pilih sel yang ingin dirata-ratakan ya. Tinggal kurung buka, kurung tutup. Oke, jadi ya. Oke, kita tarik. Nah, tariknya yang ini ya, yang pojok kanan bawah. Nah, ini ya, tarik ke bawah. Set. Nah, ini dulu ya, sebelum ranking yang ini dulu. Sama untuk penjumlahan sama dengan sum kurung buka. Nah, kalau tadi sejajar, ini baris atau kolom D ya. Dari baris 6 sampai 10 berarti kita ingin menjumlahkan nilai yang matematika saja. Tinggal di blok dari sini. Nah, kurung tutup. Oke. Tinggal ditarik ya, yang ini nih. Nah, ke pinggir. Nah, kalau nilai maksimal, rumusnya sama dengan max ya. M-A-X kurung buka. Sama diseleksi.
yang hanya mata pelajaran matematika saja semua siswa. Tutup. Oke, sudah. Sama, ditarik kanan. Nilai minimal berarti sebaliknya sama dengan min ya. Kalau tadi max, kalau nilai minimal berarti min. Sama di blok. Kemudian ditarik. Oke, rata-rata sama ya. Tadi sudah sama dengan average atau average. Kurung buka, di blok, tutup kurung, enter. Nah, oke ya, semuanya sudah kita ketengahkan. Oke. Nah, oh ini ya, nanti saja. Nah, untuk ranking ini menggunakan rumus if ya. Nah, kita ambil dari nilai rata-rata. Contoh. Nah, untuk case-nya atau jika nilai rata-rata kurang dari lebih dari 75, maka maaf. Astagfirullah. Nah, kalau ranking ini menggunakan rumus rank ya, maaf. Oh, di sini kita tambahkan lagi satu lagi. Maaf, ada kendala teknis kayaknya. Nah, kita tambahkan satu lagi ya. Tambahkan satu lagi kolom keterangan. Iya, keterangan. Kelewat ya, maaf. Nah, sudah ya. Ada ranking, ada keterangan. Nah, ini untuk keterangannya ya, yang ini. Nanti saja. Kita ranking dulu sama dengan untuk rumus ranking ada rank kurung buka. Nah, di sini number. Nah, berarti kita ingin mengambil dari mana? Ya, contoh dari ini nilai rata-rata. Nah, kalau sudah di sini yang munculnya titik koma atau koma. Nah, nanti disesuaikan dengan format laptop kalian ya. Nah, formatnya seperti apa? Nah, contohnya karena di sini yang muncul titik koma berarti titik koma. Kemudian ref. Nah, kalau ref ini berarti yang jadi acuannya ya, berarti dari J6 sampai J10. Jadi semuanya di blok ya yang ini. Oke. Nah, tapi harus dikunci. Nah, yang ininya caranya dengan menekan tombol F4. Nah, jadi ada angka dolar ya yang muncul. Nah, di antara J6 dan J10 di sini ada dolar. Kemudian titik koma lagi, pilih di sini yang muncul 0, descending, kemudian tutup kurung tutup. Nah, kalau sudah satu sama, tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, nanti otomatis ya, ranking ke satunya siapa, duanya siapa. Nanti perankingannya berdasarkan nilai rata-rata yang paling tinggi, berarti rankingnya yang paling rendah ya, berarti kalau nilainya paling besar rankingnya kecil gitu kan. Nah, berarti ranking 1 rata-ratanya besar ya, yang besar. Oke, sudah ya untuk ranking. Nah, berarti ini sama dengan rank. Nah, J6 dipilih dulu satu ini yang sejajar, kemudian ref. Nah, referensinya yang ini ya, dari maksudnya yang ini nilai semua siswa di blok. Nah, tapi di rata-rata. Nah, berarti dari J6 sampai J10 karena di sini hanya ada 5 siswa. Oke, kalau sudah
klik titik koma lagi, ke titik koma, kemudian ordernya apa ya, descending atau ascending, diurutkan dan dari 0 saja, kemudian enter, tinggal ditarik saja ini ya. Nah oke, tinggal keterangan ya di sini. Berarti keterangan. Nah, keterangannya jika nilai rata-rata lebih dari 75, maka keterangannya lulus. Selain itu tidak lulus. Oke ya. Nah, jadi untuk keterangan jika nilai rata-ratanya lebih dari 75, maka nanti di sini secara otomatis keterangannya lulus. Nah, untuk keterangan ya atau lulus tidak lulus ada dua pilihan. Ini menggunakan rumus if ya. If itu ada if bercabang, ada if standar ya. Nah, kita menggunakan rumus if standar sama dengan if. Nah, ada ifs, ada if ya. Huruf besar saja if. Oke. Kurung buka. Nah, di sini muncul logical test. Nah, if jika. Nah, kita ambil dari mana yang ingin jadi acuannya, dari rata-rata ya. Berarti dipilih yang ini. Jika, nah di sini jika nilai rata-rata. Jika rata-rata, diklik ini dipilih. Oke. Jika rata-rata lebih dari, nah kita buat lebih dari apa? 75. Nah, oke. Lebih dari 75. Maka, nah untuk maka ini kan logika tes ya. Jika nilai rata-rata lebih 75, maka itu di sini munculnya apa? Koma atau titik koma. Maka keterangannya lulus. Nah, selain itu tidak lulus. Berarti kalau ada nilai rata-ratanya kurang dari 75, maka di keterangannya tidak lulus. Tetapi kalau nilai rata-rata lebih dari 75, maka keterangannya lulus. Oke ya. Nah, setiap keterangan itu diawali dan diakhiri dengan kutip 2 ya, tanda kutip 2. Oke, selain itu tidak lulus. Nah, kurung tutup ya, sama harus diperhatikan ya, tanda-tanda ininya, titik koma, terus kutip 2. Nah ini jangan sampai tertinggal gitu kan ya. Kalau sudah tinggal di enter. Oke. Nah, kenapa keterangannya lulus? Karena nilai rata-ratanya 86,6, otomatis 8,6 itu lebih besar dari 75. Nah, kalau sudah tidak usah satu-satu ke bawah, kita seperti tadi ditarik saja. Nah, jadi deh. Oke. Ya. Nah, ini ada tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilai rata-ratanya 71,6 dan nilai 71,6 itu kurang dari 75. Gitu kan. Ini 72 sama tidak lulus. Oke? Ya, mungkin itu untuk tutorial cara pembuatan daftar nilai ya, yang di dalamnya ada rumus penjumlahan, ada rumus rata-rata, kemudian ada rumus nilai maksimal, max ya, dan minimal atau min,
kemudian rata-rata atau average, kemudian ranking. Nah, ranking, rank, RANK, gitu kan? Nah, kemudian yang ini nih keterangan. Ini menggunakan rumus if ya. Sekali lagi, setiap rumus di dalam Excel itu diawali dengan tanda sama dengan ya. Nah, ini sama dengan. Sama dengan if itu bisa dikatakan dengan jika kurung buka ya. Jika nilai rata-rata yang ini lebih dari 75, maka di sininya muncul apa? Titik koma atau koma. Gitu kan? Kalau koma berarti jangan ditulis titik koma, tetapi koma saja. Maka keterangannya lulus. Nah, setiap keterangan atau pernyataan ini value is true, ya, pernyataan yang benar dan yang salah. Nah, ini lulus, gitu kan? Nah, selain itu yang salahnya berarti tidak lulus. Sudah cukup. Enter. Nah, oke, terima kasih. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Nah, jikapun tidak, bisa diulang-ulangi lagi nanti untuk bisa diikuti ya. Nah, mungkin itu saja tutorial kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya, karena di video selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.